Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Firman Tuhan hari ini yaitu dari 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-32 sampai yang ke-40. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu. Bahkan kami tetap dalam keadaan sehat di tengah pergumulan, tantangan masalah hidup, bahkan sakit penyakit. Tuhan berkati hamba-Mu dan kami semua jemaat-Mu yang akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhanlah yang berkata-kata, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini kami mengerti dan menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini seperti yang saya katakan tadi dari 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-32 sampai yang ke-40. Jemaat Tuhan, di hidup ini banyak pilihan yang memang harus dipilih. Bertanggung jawab atas pilihan itu nanti. Dan serta komitmen ya. Nas hari ini seperti contoh nas hari ini dalam 1 Korintus ini pasal 7 ini khusus ayat 3 dan 40 di mana Rasul Paulus dalam rangka pengajarannya ia memberitakan firman Tuhan bahwa hal yang terpenting adalah hidup kita tetap mengarah kepada pengajaran dan kehendak Tuhan. Nah, firman Tuhan kita di sini ada pemikiran dan hal-hal yang tidak pas ya. Kecenderungan orang-orang di Korintus yang pada waktu itu tentang hal pernikahan, menikah atau tidak menikah. Dan bagi mereka hal tersebut adalah tentu memikirkan tentang hal-hal sendiri itu lebih, status sendiri itu lebih baik. Dan Paulus cenderung tidak setuju dengan pemahaman mereka pada saat itu ya. Kita lihat dalam masih pasal 7 ini ya, ayatnya yang ke-9 saya baca. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, itu dimaksudkan adalah Paulus mengatakan kesetiaan perkawinan lebih baik daripada percabulan seks. Nah, ini yang menjadi hal untuk orang-orang Korintus ketahui pada waktu itu ya. Sehingga kita harus menghadapi realitas kehidupan ya. Kita harus menghargai hak atau apa yang dipilih. Karena hidup ini banyak pilihan. Tapi harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih dan harus punya komitmen dengan semua hal yang menjadi arah dan tujuan hidup. Itu yang lebih penting ya. Seperti kita lihat juga dalam kita bandingkan dalam 1 Timotius ya pasal 4 ya. Kita melihat bagaimana 1 Timotius pasal 4 ingin mengatakan tentang hal itu juga ya. Timotius pasal 4 ingin mengatakan tentang hal itu juga. Saya baca tentang hal 4 ya. Pasal 4 ayat 4 ayat 3 dan 4 saya baca. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Nah, coba Tuhan, ini harus kita pahami dalam rangka kita menjalankan kehidupan ini ya.
Karena kita dipanggil oleh Allah sebagaimana dalam keadaan kita ada, ya. Sebagaimana kita memahami bahwa semua hidup ini tetap ada dalam kuasa dan kehendak Allah. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Itu harus kita mengerti apa yang dimaksudkan. Bahwa dalam keadaan apapun kita, baik kita sudah menikah atau tidak menikah, ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum Kristen, tapi kita selalu harus dalam keadaan bersyukur, ya, dalam keadaan apapun, dalam seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur atas panggilan hidup kita, atas kasih Tuhan, sehingga kita menghargai semua hal yang menjadi kehidupan kita. Allah berkenan bagi kita, bagi yang berkeluarga ataupun tidak berkeluarga. Dan banyak contoh di tengah-tengah kehidupan kita sebagai jemaat, ya, dalam kehidupan kita ini tentang dua hal tadi, ya, tentang yang tidak menikah, tentang yang menikah, dan semuanya tidak ada yang salah. Karena itu adalah hak, seperti saya katakan di awal tadi, ya, hak. Hidup itu adalah pilihan, tapi arah tujuannya tepat dan bertanggung jawab dengan pilihan itu. Ini yang dimasukkan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, ya. Tidak ada permasalahan. Tergantung kita memilih. Dan pilihan itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Sehingga Paulus dalam firman Tuhan hari ini, ya, mengingatkan kita bahwa semua kehidupan kita ini, selama semuanya adalah untuk kemuliaan bagi Tuhan, semuanya kita lakukan dengan ucapan syukur, tidak menabrak hal-hal norma-norma tatanan nilai, dan tentu itu adalah baik adanya, karena ukurannya adalah meneladani Yesus Kristus. Jadi ini menjadi perenungan kita dalam firman Tuhan hari ini, sehingga inilah kita adanya manusia. Seperti dalam judul firman Tuhan hari ini, hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah, dalam keadaan apapun kita, dan keadaan apapun kita tetap bersyukur. Karena kita menyadari hidup kita ada di tangan kuasa Allah. Saat ini tentu tidak mudah, ya. Kita menghadapi banjir, ya. Ada banyak hal yang terjadi, ya. Ada banyak kerugian, ada banyak sakit penyakit yang diderita karena lingkungan tidak sehat. Kemudian tentu beraktivitas pun tambah sulit, ya, karena rumah habis dikelilingi banjir, bahkan mungkin sudah masuk air rumah, ya. Belum lagi pandemi belum selesai dan masih terus diatasi. Inilah hal-hal bagaimana kita memilih untuk menjalankan kehidupan, supaya bagaimana hal-hal yang ada dalam hidup ini, pergumulan apapun itu, kita tetap menyadari bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan mengadakan kita dalam dunia ini. Pasti ada hal-hal yang Tuhan kehendaki. Walaupun musibah ini tidak mudah kita hadapi, tapi biarlah semuanya dengan pertolongan Tuhan mampu kita lewati, saling mendukung kita, saling menolong kita, bahkan mampu berbagi, sehingga semuanya yang kita miliki ini kita tahu adalah milik Tuhan, dan semuanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi biarlah semua kehidupan tetap kita jalani, tapi kita ingat bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan itu tetap baik adanya, karena Dia yang memanggil kita, Dia yang menghapuskan dosa kita, Dia yang kudus, yang mulia, dari sorga mulia itu turun ke dunia dan menebus dosa kita melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Jadi inilah menjadi syukur kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, sehingga kita menghargai hidup ini, kita menjalankannya dengan baik, karena Tuhan sangat berkenan kepada kita, sehingga semuanya
kita jalankan dan kita melakukannya seturut dan sesuai daripada kehendak Tuhan, sehingga tidak ada kesia-siaan hidup ini, tapi semuanya tetap kepada kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkatai kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biar ini menjadi kekuatan kami, penghiburan kami untuk menjalankan hidup ini, karena kami tahu Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Luar Biasa. Dia melindungi, menjaga, dan Dia menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih atas kebenaran firman-Mu ini. Amin.